Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di live streaming Gibeon Church. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah live streaming. Dan tak lupa, saya mengingatkan bahwa hari ini akan ada sakramen perjamuan kudus. Bagi Anda yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja, Anda bisa mulai mengeluarkan dari kemasan dan mempersiapkan. Dan bagi Anda yang menyediakan sendiri, Anda juga bisa mulai menyiapkan alternatif roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar kita semua bisa dibangun dan dikuatkan melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu memandang kepada Yesus yang selalu menopang dan memberikan kita kemampuan serta kekuatan di dalam masa-masa sukar ini, sehingga kita dapat mempercayai penuh akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Gibeon, selamat datang di ibadah online bersama dengan Gibeon Church. Pada hari ini sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca dari Mazmur 103 ayat 1 hingga yang kelima. Saya akan bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, segenap batinku pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan semua kebaikannya, yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan belas kasih, yang memuaskanmu dengan hiasan-hiasan kebaikan, sehingga masa mudamu diperbarui bagai burung rajawali. Biarlah hari ini saat kita memuji Dia, kita mengingat akan kasih setianya yang luar biasa dalam hidup kita. Dia Tuhan Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Ku
Salam Jemaat Gibeon. Minggu ini adalah minggu ke-28 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membaca pertanyaannya dan bersama dengan saudara-saudara semua di rumah kita akan membacakan jawabannya. Apa yang terjadi setelah orang yang tidak dipersatukan dengan Kristus oleh iman meninggal dunia? Pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Ayatnya dari Yohanes 3, 16-18 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara, sesungguhnya pemikiran tentang neraka itu membuat semua manusia merasa tidak nyaman dan sepintas sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita baca di Alkitab tentang kasih dan kemurahan Allah. Namun pembicaraan tentang neraka itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sebab tanpa neraka maka apa yang kita ketahui tentang kasih Allah bisa menjadi meragukan. Mengapa? Pertama, Yesus, seorang yang paling penuh kasih yang pernah ada, berbicara tentang neraka lebih sering dan lebih jelas dibandingkan dengan semua penulis Alkitab. Dalam kisah yang diceritakan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, maka Yesus menunjukkan bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada dan digambarkan seperti tempat pembuangan sampah yang terus-menerus dibakar api, penuh kegelapan dan kengerian. Kedua, adanya neraka menolong kita memahami akan konsekuensi dosa, yaitu maut, yang artinya keterpisahan kita dengan Allah. Sehingga di neraka tidak ada kasih, tidak ada persahabatan, tidak ada sukacita dan kelegaan, sebab semua itu hanya ada di tempat di mana ada kehadiran Allah. Sebelum kita mengakui realitas neraka, maka kita tidak bisa benar-benar memahami arti salib, sebab kita tidak bisa memahami tentang kasih Allah sebelum kita memahami akan realitas murkanya sebagai bentuk kebenciannya terhadap segala sesuatu yang sedang menghancurkan dunia dan yang Dia kasihi, yaitu dosa yang mengakibatkan apa? Keserakahan, egoisme, ketidakadilan, dan kejahatan. Tanpa realitas neraka, maka kita tidak bisa memahami realitas harga yang sudah dibayar Yesus atas dosa kita. Jika Anda tidak percaya tentang neraka, maka Anda tidak akan pernah tahu betapa Yesus sangat mengasihi Anda. Yang perlu kita sadari bahwa Yesus sudah mengalami neraka itu di kayu salib, di mana Dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena harus menanggung semua dosa umat manusia. Ketika Yesus kehilangan kasih Bapa yang kekal itu, maka Dia mengalami kesengsaraan, kehancuran, dan keterpisahan yang lebih mengerikan dari apapun yang akan kita alami dalam kekekalan di neraka. Dan yang selayaknya kita yang harus menerimanya. Dan yang terpenting saudara, bukanlah masalah mengapa Allah yang penuh kasih itu mengizinkan neraka, tetapi mengapa Allah mau mengalami neraka untuk kita. Dan jika Yesus Kristus mau mengalami neraka untuk kita, maka kita tahu bahwa Dia adalah betul-betul Allah yang penuh kasih. Saudara-saudara, sebelum kita sama-sama berdoa, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa dan layak menerima penghukuman neraka. Tetapi oleh karena kasih dan anugerahnya, Dia mau mati di kayu salib, bahkan mengalami neraka agar kita juga bisa diselamatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sadar dan kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang
yang seharusnya dan selayaknya patut mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mau rela mati di atas kayu salib, mengalami neraka, yaitu keterpisahan dengan Allah Bapa yang penuh kasih itu, karena Engkau menanggung semua dosa-dosa kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menghargai karya keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, kalau Engkau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, mati di kayu salib, menggantikan posisi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu dan disebut benar karena kekudusan yang ada di dalam Kristus. Thank you Lord. Sungguh besar kasih Bapa dalam nyata terukur, Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Terima kasih Tuhan. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan salibkan Dia, namun tetap Dia di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan. Kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Tak akan ku berbangga dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa Dia mau berkorban, dan dapat ku pahami
inilah yang ku tahu, pilunya pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, di dalam-Mu kami mendapatkan pemulihan, identitas yang baru. Kami memerlukan Engkau Tuhan setiap waktu karena kami tidak bisa menjalani hidup kami seorang diri. Kami bersyukur kalau Kristus tinggal di dalam kami. Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami setiap waktu, setiap jam. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Anugerah-Mu melimpah kami, menopang kami Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam di suka duka, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Setiap jam ya Tuhan, di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Kami hidup Tuhan, itu di dalam anugerah demi anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat kami menghadapi kehidupan ini, kadang-kadang kami tidak mengerti apa maksud dari semua keadaan, kejadian yang terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, rancangan-Mu itu selalu yang terbaik untuk kami. Kami melihat anugerah-Mu selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan akan apa yang Kristus sudah lakukan untuk kehidupan kami. Akan karya salib-Mu Tuhan yang menjamin hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh berbicara di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu membuka mata hati kami. Untuk kami semakin mengenal siapa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan,
Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi secara online. Pemberian kita adalah ucapan syukur dan penyembahan kita akan kesetiaannya. Dan kita juga mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di Gibeon Church. Anda bisa memberi dengan cara transfer ke rekening Gibeon Church yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Saya percaya tujuan kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau memberi sebagian berkat dari apa yang kami terima sebagai rasa ucapan syukur kami, karena kami sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu Engkau Yesus yang sudah ada di dalam hidup kami. Biar persembahan kami ini dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Amin. Minggu depan, khotbah berseri Exodus bagian kedua sudah dimulai. Khotbah berseri ini dilengkapi dengan buku pendamping selama khotbah berlangsung. Anda bisa membeli buku ini dengan harga Rp30.000 di Tokopedia Gibeon Church Surabaya. Ikuti terus info-info terupdate Gibeon Church Surabaya dengan cara mengikuti sosial media Gibeon Church di Facebook, Instagram, Gibeon App, and YouTube. Pastikan Anda subscribe dan aktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng supaya Anda dapat informasi saat Gibeon mengupload video. This is Gibeon Weekly News. Selamat mendengarkan khotbah. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Gibeon Church, saudara semua. Welcome to ibadah online live streaming Gibeon Church. Bagi saudara yang baru, saya mau mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, yang merupakan adaptasi dari konfesi Reform Westminster yang mengatakan bahwa Allah yang sempurna itu berinisiatif untuk menyelamatkan kita, menolong kita supaya kita yang tidak sempurna ini dapat disempurnakan oleh kuasa Injil, oleh kuasa Roh Kudus, ditopang oleh anugerah Allah. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan mengakhiri khotbah berseri kita yang berjudul Eklesia, Gereja yang Kudus dan Am. Dan kita akan memulai khotbah berseri yang baru minggu depan, yaitu Exodus bagian yang kedua. Kalau saudara belum mendapatkan buku panduan ini, saudara bisa dapatkan di Tokopedia Gibeon Church Surabaya atau di website kami. Saudara bisa kontak staf kami untuk mendapatkannya. Dan minggu depan kita akan mulai lagi dan melanjutkan kitab Keluaran. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata kitab Keluaran yang ada di Perjanjian Lama itu berbicara tentang rencana penebusan Allah, dan itu menunjukkan kehidupan kita semua. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana 7 jemaat yang ditulis di kitab Wahyu yang merupakan surat dari Yesus melalui perantaraan Rasul Yohanes sudah dibahas satu demi satu. Kita sudah membahas 4 jemaat. Minggu yang kelima kita berbicara tentang truth and love. Dan minggu yang keenam kita berbicara tentang in the world but not of the world. Kalau saudara belum mengikuti semuanya itu, saudara bisa cek our YouTube channel Gibeon Church Surabaya atau download Gibeon App di Google Play Store atau App Store di iTunes. Kalau saudara suka menonton TV dan saudara lebih suka join melalui TV, saudara, kita juga tayang di MNC Play di live channel 2 kali seminggu. Setiap hari Jumat jam 8 malam dan hari Minggu kita menayangkan ibadah kami pukul 7 malam. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai gospel reversal dan gospel renewal. Keterbalikan Injil dan pembaharuan dari Injil. Nah, kalau 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas 4 jemaat, kita akan membahas 3 jemaat hari ini. Nah, saudara, sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara, kalau kita sudah berbicara mengenai penderitaan yang akan kita alami, saudara, di dalam dunia, 2 Timotius 3 ayat 1, ini bukan saya yang bilang tetapi Alkitab yang bilang. Dikatakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa, saudara? Sukar. Jadi jangan kaget kalau saudara melihat sekarang
dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit. Karena ini sudah diprediksi, dinubuatkan oleh Alkitab 2000 tahun yang lalu. Tulisan para rasul sudah mengatakannya. Jadi kalau saya bisa simpulkan adalah penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam kutuk dosa, itu memang tidak bisa dihindari. Penderitaan kita itu memang adalah bagian dari keadaan dunia yang sudah jatuh di dalam kutuk dosa. Jadi jangan kaget kalau dunia yang kita tinggal itu tidak semakin baik, malah semakin buruk. Yang kita perlu kaget itu adalah kalau kita masih di dalam dunia yang sedang jatuh dalam dosa dan mengalami kehancuran dan menuju kepada kebinasaan, kita masih mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita masih mengalami kasih karunia Tuhan. Kagetlah akan itu. Amin, saudara ya. Nah, minggu kelima kita belajar bagaimana jemaat yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Itu seperti apa? Kita belajar bahwa penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan itu mendatangkan apa? Self-pity. Kemudian self-pity itu menjadi self-righteous yang mendorong kita ke arah legalisme dan antinomianisme. Nah, saudara bisa lihat gambarnya di sini ya, saudara ya. Bagaimana antinomianisme yang sembrono, kemudian legalisme yang sangat-sangat kejam, yang sangat-sangat strict, begitu saudara ya. Nah, itu kita belajar di Truth and Love. Kemudian kita juga belajar minggu lalu bagaimana penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan itu menimbulkan ketakutan, mendorong kita ke arah menarik diri, berisolasi, atau justru berkompromi karena serupa dengan dunia ini. Saudara bisa melihat bagaimana legalisme dan antinomianisme itu karena kehilangan kasih. Kalau yang ke kiri dan ke kanan itu karena kehilangan kasih, karena takut akhirnya. Sehingga kita kompromi dan serupa dengan dunia dan menarik diri dan berisolasi. Dan itulah sebabnya kalau saudara perhatikan bahwa orang-orang yang mengalami hal ini semua, mereka sudah kehilangan esensi kekristenan, esensi Injil yang sesungguhnya. Nah, hari ini saya juga mau memberikan kepada saudara yang ketiga. Penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan, selain itu membawa self-righteousness, selain itu membawa ketakutan, mungkin saudara tidak merasa seperti itu. Tetapi mungkin saudara merasakan yang ketiga ini. Penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan membawa apa? Keletihan, keputusasaan, dan kekecewaan. Dan itu bisa mematahkan semangat kita. Karena saudara mulai melihat di dunia seakan-akan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang menentang Tuhan bahkan sepertinya hidupnya makin naik. Mereka tetap ada dalam kemakmuran. Mereka tetap ada di dalam posisi yang powerful sehingga mereka makin menekan. Bahkan ada perkataan kan, orang yang kaya di dalam dunia yang jahat ini makin kaya, orang yang jahat di dalam dunia yang jahat ini makin makmur. Tetapi orang yang baik atau orang yang benar atau orang yang berusaha untuk hidup lurus justru makin dianiaya dan makin mengalami kesulitan. Betul atau iya? Itulah kenyataannya. Dan kenyataan-kenyataan tersebut saat kita mulai lupa akan esensi Injil, itu bawa keletihan, capek kita. Mulai putus asa, kecewa. Dan saudara mulai depresi. Saudara mulai patah semangat. Dan ini yang terjadi. Kalau saudara lihat Alkitab banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Saudara baca aja di Mazmur 73. Bagaimana Daud protes sama Tuhan. Daud mulai mengeluh kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kenapa kok seakan-akan dunia tidak adil? Jadi memang benar. Dunia sangat tidak adil dalam keadaan yang jatuh dalam dosa. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan bicara bagaimana Injil itu justru terbalik dengan nilai-nilai dunia dan bagaimana Injil itu memberikan pembaharuan buat kita supaya kita tidak terus jatuh di dalam keletihan, keputusasaan, kekecewaan, dan patah semangat. Itulah sebabnya hari ini kita minta Tuhan mengubah cara pandang kita, mengkalibrasi hati kita, dan menata ulang hati kita. Amin, saudara. Nah, ada 3 jemaat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jemaat di Smyrna. Kita akan mulai membacanya di Wahyu 2 ayat 8-11. Jadi yang pertama adalah jemaat di Smyrna, oke? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Sekali lagi dikatakan apa? Synagogue of Satan. Ya. Ayat yang ke-10. Minggu lalu kita udah
membahas tentang itu. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, saudara bisa melihat di sini, jemaat di Smyrna ini merupakan gereja yang tidak ada kritikannya sama sekali. Gereja di Smyrna ini kemungkinan besar dari cerita ini bahkan mengalami penderitaan yang terberat dari semua jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Nah, yang menarik di sini, karena Yesus tidak memberikan teguran, Yesus memberikan semangat. Bahkan Yesus berempati terhadap jemaat di Smyrna tanpa kritikan. Apa yang diempati oleh Yesus atas kesusahan, atas kemiskinan. Mereka difitnah, mereka akan masuk penjara. Bahkan dikatakan mereka mati, saudara. Wah, luar biasa. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat memberikan kekuatan. Kenapa, saudara? Apa yang kita bisa pelajari dari semua ini? Surat ini, di Wahyu ini, kitab Wahyu dan seluruh keberadaan Alkitab dan Injil Yesus Kristus melalui firman-Nya yang kekal, itu sebenarnya cukup dan mampu memberi kita apapun yang kita butuhkan untuk menghadapi segala macam penderitaan. Wow, luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara perhatikan, ada begitu banyak cerita martir yang pada waktu mereka sedang diadili, mereka mengutip kata-kata Yesus. Mereka mengutip kata-kata para rasul. Mereka mengutip surat-surat Paulus dan surat-surat Yohanes. Salah satunya adalah seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus atau bahasa Inggrisnya adalah Polycarp. Dia sebenarnya adalah uskup atau bishop di Smyrna. Seorang yang sangat luar biasa. Ini ada fotonya gitu ya. Pada saat itu Kekaisaran Romawi itu sangat membenci kekristenan. Karena orang-orang Kristen ini merusak tatanan sosial dan budaya dari Romawi. Orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Tetapi tetap menyembah Kristus secara sembunyi-sembunyi di rumah mereka masing-masing. Mereka dianggap orang kafir oleh orang-orang Romawi. Jadi jangan kaget kalau sekarang kita pun juga dibilang orang kafir. Karena dari dulu memang seperti itu, saudara. Nah, ceritanya adalah Polikarpus adalah seorang pemimpin gereja. Pada waktu orang-orang disuruh lari, dia justru tidak lari. Waktu pasukan datang dengan senjata lengkap untuk menangkap sang bishop, uskup. Meskipun ada kesempatan lari, Polikarpus memilih tetap tinggal di tempat dengan tekad bahwa kehendak Allah biarlah yang terjadi. Di luar dugaan, para pasukan yang mau menangkap dia dijamu seperti tamu. Mereka dikasih makan, mereka dikasih minum, dijamu dengan baik. Bahkan di tengah-tengah dinner, waktu semua pasukan itu dikasih makan, Polikarpus meminta izin selama 1 jam untuk berdoa. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Bahkan dia berdoa 2 jam lamanya. Beberapa pasukan yang menangkap merasa sedih menangkap orang tua. Pada waktu itu Polikarpus umurnya 80 tahun lebih. Orang tua ini begitu baik. Dalam perjalanan ke Smyrna, kepala prajurit yang memimpin pasukan itu berkata kepada Polikarpus, apa salahnya sih bilang bahwa kaisar itu adalah Tuhan? Mempersembahkan bakaran dan kemenyan untuk patungnya kaisar itu apa salahnya sih? Dengan tenang Polikarpus berkata dia tidak akan melakukannya. Bahkan waktu diadili, gubernur Romawi mengadilinya. Berusaha cari jalan keluar supaya si Polikarpus ini gak dibunuh. Biar dia bisa bebas gitu. Dia bilang, hormati usiamu Pak Tua. Seru gubernur Romawi itu. Bersumpahlah dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Gubernur lagi berusaha, angkatlah sumpah. Saya akan membebaskan kamu. Sumpahi aja Kristus. Nanti kamu minta ampun. Bahkan dikasih begitu. Polikarpus berdiri dengan tegar. Dia mengatakan kalimat terakhirnya yang terkenal. Dia berkata begini, selama 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus. Dan Kristus selalu setia. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat rajaku, Kristusku yang menjadi penyelamatku. Wow. Ketika diancam, Polikarpus berkata, kamu tak bakar loh.
Polikarpus berkata, apimu yang membakar hanya membakar 1 jam saja, kemudian akan padam. Namun api penghakiman neraka itu akan datang untuk kekekalan. Aku tidak akan menghujat dan mensumpahi Kristus. Akhirnya dia diikat, dibakar. Waktu dibakar, tubuhnya gak kebakar. Dan kemudian Polikarpus menjadi martir karena ditikam oleh pedang oleh seorang algojo. Wow, cerita-cerita seperti ini banyak sekali. Dan bagaimana mereka mengkutip kata-kata para rasul, mengkutip kata-kata Injil Kristus. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Injil Kristus itu menjadi kekuatan bagi kita semua yang sedang mengalami penderitaan, apapun itu. Apakah saudara sedang mengalami penderitaan, kesukaran, ataupun penganiayaan? Tuhan bersama dengan saudara. Amin, saudara. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan kekuatan Injil Kristus selalu menguatkan dan memampukan gereja untuk menghadapi penderitaan. Ini sudah terbukti dari sejarah gereja yang mengalami tekanan, penganiayaan, kesukaran dan penderitaan. Dan setiap kali mereka selalu dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus dan melalui kuasa Injil Kristus. Roh Kudus selalu berbicara melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita akan karya penebusan Kristus yang jauh lebih indah, jauh lebih besar dan berharga, dan memberikan pengharapan dari semua kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh bapak-bapak gereja dan para rasul. Amin, saudara. Jadi jemaat yang pertama, Yesus memberikan empati dan semangat. Meskipun kamu kelihatannya, kamu merasa kamu susah, kamu miskin, tapi sebenarnya kamu ini kaya. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua, jemaat di Sardis. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Saudara, saya minta maaf kalau misalnya ini terlalu cepat. Kenapa? Karena saya nggak punya waktu untuk membahas detail satu persatu. Tetapi saya akan memberikan kepada saudara intinya. Surat ini maksudnya apa kepada saudara. Dan kita akan melihat bersama-sama ketiga surat ini kesamaannya apa nanti di akhir khotbah. Oke? Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wow, saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus melalui suratnya kepada jemaat di Sardis menegur gereja ini. Jemaat di Sardis ini ditegur oleh Yesus dengan keras. Luar biasa sekali, dikatakan apa? Bahwa mereka kelihatannya hidup tetapi mereka ini mati. Mereka kelihatannya sangat aktif. Mereka kelihatannya mempunyai banyak sekali pelayanan. Mereka kelihatannya mempunyai banyak program dan kegiatan. Tetapi apapun yang dikerjakan mereka tidak didapati Yesus sempurna. Semuanya kelihatannya kosong. Wow, what happened? Jemaat di Sardis ditegur oleh Yesus karena mereka terlihat hidup, banyak pelayanan dan aktivitas. Tetapi sebenarnya kosong dan mati. Saudara, saya sampai mencari beberapa komentari atau buku yang membicarakan jemaat di Sardis. Salah satunya adalah buku dari John Stott yang berkata, in Sardis the need is for inward reality behind the church outward show. Apa yang menjadi problem di Sardis? Untuk jemaat di Sardis yang mereka butuhkan adalah, John Stott berkata di dalam bukunya What Christ Thinks of the Church. Itu adalah komentari dan buku yang berbicara tentang 7 surat Yohanes, Yesus kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan dia katakan ini, jemaat di Sardis itu kelihatannya banyak program dan kesibukan gerejanya luar biasa. Tetapi tidak ada bobot rohaninya, tidak ada realitas spiritualitasnya. Mereka sangat aktif, tetapi apa yang mereka kerjakan mati. Apa yang dilakukan hanya untuk menyenangkan manusia. Apa yang dilakukan itu hanya untuk kelihatan hebat. Tetapi padahal mereka sudah kehilangan esensi Injil. Wow, luar biasa sekali.
Saudara, apa yang terjadi setelah saya selidiki lebih lagi dari berbagai macam tulisan-tulisan para ahli Alkitab mengenai jemaat di Sardis. Mereka mengambil kesimpulan bahwa ini yang bisa saya ambil simpulkan kepada saudara hari ini secara cepat. Jangan salah artikan karisma, talenta, karunia rohani, kepemimpinan, pertumbuhan gereja dan pelayanan yang efektif dengan buah roh dan keserupaan dengan Kristus. Saudara, banyak sekali hari-hari ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa berkarisma, mempunyai banyak sekali talenta, bahkan karunia rohani, memiliki kepemimpinan yang hebat, gerejanya bertumbuh dengan luar biasa dan pelayanannya sangat kreatif dan efektif. Tetapi belum tentu ada keserupaan dengan Kristus. Belum tentu itu merupakan sesuatu yang Tuhan senangi. Karena kalau tidak ada buah roh, kalau sudah melenceng dari esensi Injil, maka sebenarnya itu adalah tong kosong, nyaring bunyinya. Saudara, ada begitu, saya pernah mendengar kesaksian dari Dr. Tim Keller yang menceritakan tentang seorang temannya yang juga adalah hamba Tuhan. Yang memiliki pelayanan yang luar biasa dan memiliki talenta yang sangat luar biasa di dalam berkhotbah dan di dalam penggembalaannya sebagai gembala sidang. Tetapi hidupnya hancur berantakan dan pelayanannya hancur berantakan karena melakukan perselingkuhan dan imoralitas secara seksual. Dan di dalam percakapannya dengan konseling dengan Dr. Tim Keller, dia berkata, orang ini menceritakan bahwa sering kali dalam perselingkuhannya dengan wanita-wanita yang bukan istrinya ini, waktu dia mulai tengah minggu dan mulai menyiapkan firman Tuhan untuk khotbah hari Minggu, dia merasa sangat bersalah. Dia merasa sangat bersalah dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku minta ampun. Aku janji nanti setelah aku khotbah Minggu malam atau Senin pagi, aku putuskan hubunganku dengan wanita-wanita ini yang gak benar. Dan karena dia berdoa seperti itu, ada sedikit ruang di mana akhirnya dia seakan-akan hilang rasa bersalahnya dan dia mulai menyiapkan khotbah. Dan waktu dia menyiapkan khotbah, dia orangnya brilian, memang pinter. Dan dia menyelidiki Alkitab dan dia menulis khotbahnya. Dan hari Minggu waktu dia berkhotbah, dia sangat berkarisma, dia bertalenta, sangat punya talenta untuk khotbah. Dan bagus sekali khotbahnya karena dia secara efektif memberikan Injil kepada jemaat yang mendengarkannya. And guess what? Pada waktu selesai dari khotbah, banyak orang menangis. Banyak bahkan orang bertobat. Banyak orang diubahkan. Bahkan mereka datang kepada sang pendeta ini. Hatiku benar-benar disentuh hari ini. Hidupku benar-benar tertegur. Terima kasih Pak Pendeta. Setelah selesai kebaktian, Pak Pendeta ini berpikir, ternyata mungkin hidupku tidak terlalu buruk seperti yang aku pikir sebelumnya. Sehingga Senin, dia tidak memutuskan hubungannya dengan wanita-wanita itu dan dia meneruskan hubungannya. Sehingga akhirnya ini bertahun-tahun berlangsung sampai akhirnya pelayanannya hancur lebur. Orang ini seperti yang disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Dan saya berdoa supaya kita semua, hamba-hamba Tuhan dan saudara semua yang ada di dalam gereja tidak seperti ini. Dikatakan apa? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 22. Bukankah kami, saudara? Bernubuat demi namamu. Pelayanannya luar biasa. Bisa bernubuat, saudara. Mengusir setan demi namamu. Bukankah kalau orang bisa mengusir setan ini pelayanannya cukup luar biasa. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ada begitu banyak orang yang bisa melakukan mujizat. Bukan dia yang melakukan mujizat, tetapi Tuhan pakai dia. Tetapi bukan berarti Tuhan kenal dia. Di mana buktinya ayat 23? Pada waktu itulah aku, Yesus berkata, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, what a sad reality. Kita bisa melakukan banyak pelayanan, tapi itu semua percuma. Kalau kebenaran Injil itu akhirnya tidak mengubah dan menjamah kita secara pribadi. Saya bisa berkhotbah tentang kebenaran ini, tetapi kalau kebenaran ini tidak mengubah saya, maka ini akan menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Saya menjadi orang yang seperti dikatakan Matius 7 ayat 22 sampai 23. Saya yakin hamba Tuhan yang tadi diceritakan oleh Dr. Tim Keller itu belum benar-benar merasakan kasih Tuhan. Dia tahu tentang kasih Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu tidak diizinkan untuk menjadi bagian dari hidupnya. I don't think he cares of the holiness of God. Saya rasa dia tidak peduli terhadap kekudusan Tuhan.
Saya rasa bahkan dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus bilang kepada jemaat di Sardis, bangun, wake up. Kamu kelihatannya hidup dan kamu pikir kamu hidup, tetapi kamu sebenarnya mati, saudara. Wow. Yang ketiga, dan kita akan lihat nanti sama-sama kesamaan dari ketiga jemaat ini dan bagaimana itu hubungannya dengan hidup kita. Yang ketiga adalah jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia kita akan baca bersama-sama di Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wow, ini adalah salah satu lagi jemaat yang ditegur keras oleh Yesus. Dikatakan apa? Yesus menegur jemaat Laodikia. Mereka dibilang suam-suam kuku. Mereka tidak dingin atau panas. Di tengah-tengah suam-suam kuku. Dan Yesus berkata, kalau kamu tetap suam-suam kuku, aku akan memuntahkan kamu. Wow. Mereka pikir mereka kaya, tetapi sebenarnya mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka pikir mereka bisa melihat, padahal mereka ini buta. Mereka pikir mereka ini punya pakaian yang bagus, tetapi mereka sebenarnya telanjang. Nah, saudara perlu tahu, kalau ngomongin tentang mengikuti Yesus, kalau saudara mendengar semua yang dikatakan Yesus dan menyimak dan memperhatikan, sebenarnya orang yang mengikut Yesus itu jatuh dalam 3 kategori. Kalau sudah perhatikan. Ini saya mau katakan ini kenapa? Kalau sampai saudara suam-suam kuku, saudara berarti belum benar-benar kenal Yesus. Karena kalau saudara benar-benar tahu siapa Yesus itu, dan mendengar apa yang dikatakannya menjadi klaim-klaim Yesus, maka saudara pasti akan jatuh dalam 3 kategori ini. Yang pertama adalah saudara akan mungkin menolak Yesus dan membenci Yesus. Anda akan pikir bahwa Yesus ini penghujat. Kenapa? Dia manusia pada saat itu, dalam bentuk manusia, karena dia manusia sejati, tetapi dia juga Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang sejati, tetapi dia juga manusia yang sejati. Tapi dia bisa mengampuni dosa. Dia bisa mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dia bilang, hanya melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Kalau saudara dengar itu berarti kan ada klaim eksklusivitas. Gak ada keselamatan di luar Kristus. Orang yang mendengar ini, yang pertama dia bisa marah, dia bisa benci, penghujat, dan bahkan mau membunuh Yesus. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa berpikir orang gendeng, orang gila, pembohong, dan Anda akan meninggalkan dia. Atau yang ketiga, Anda mendengar itu, bahwa Tuhan turun cari kita orang berdosa. Sehingga Anda tidak bisa tidak untuk memberikan dan mempercayakan hidup Anda kepada dia. Dan akhirnya menyembah Tuhan. Hanya 3 ini. Anda mau benci, bunuh dia. Anda pikir dia orang gila, pembohong, dan Anda tinggalkan dia dan gak dengerin dia. Yang ketiga, Anda sungguh-sungguh memberikan hidupmu untuk menyembah dia. Hanya ini. Kalau sampai Anda ini biasa-biasa, jangan-jangan Anda belum kenal Yesus. Gak pernah itu ada orang datang kepada Yesus, wah Pak khotbahnya bagus sekali ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terus bye-bye gitu. Gak ada. Either marah, atau gila, atau tersungkur. Itu selalu. Saudara bayangkan. Saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu pasti. Semua reaksi-reaksinya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ada orang yang suam-suam kuku? Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang hanya menjadikan Yesus alat atau sarana, memperlakukan Tuhan sebagai jongos pribadi mereka yang tidak sadar akan kebesaran Tuhan.
tidak sadar betapa kecilnya mereka. Saya masih ingat waktu saya dulu youth pastor, saya pernah memberikan sebuah sedikit seperti seminar evolusi lawan penciptaan, ya saudara ya. Kalau saudara bayangkan jarak antara bumi dengan matahari, kalau saudara cek aja di Google, itu kira-kira 93 juta mil jaraknya. 93 juta mil jaraknya. Coba saudara bayangkan, dari bumi sampai matahari 93 juta mil jaraknya. Dan kalau kita scale, buat ya, seperti misalnya jarak antara bumi dengan matahari itu seperti tebalnya buku ini, saudara. Cuman segini aja. Kalau saudara coba pikirkan jarak antara bumi dengan matahari segini. Nah, matahari adalah bintang. Nah, jarak antara matahari dengan bintang terdekat dengan orbit matahari yang terdekat itu jaraknya seperti buku ini dibandingkan gedung tingkat 10. Jadi itu adalah bintang yang terdekat. Coba saudara bayangkan kalau bumi ini sama bintang yang terdekat tuh jaraknya 10 tingkat. Bumi sama ujungnya galaksi Bima Sakti. Saudara tahu ya, galaksi Bima Sakti adalah di mana orbit matahari itu terletak dan berada. Itu jaraknya 120 mil kalau dibandingkan dengan bumi yang tadi 93 juta mil itu antara bumi dan matahari. Besar sekali. Dan saudara belum tahu, itu baru galaksi Bima Sakti. Ada tidak terhitung jumlahnya galaksi. Dan saudara bayangkan, firman Tuhan berkata, 7 bintang ada di dalam genggaman Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus yang memegang segala sesuatu yang ada dengan ucapannya, saudara. Bayangkan, Tuhan yang sedahsyat itu, kamu jadikan jongos pribadi, kamu jadikan sarana, kira-kira saudara belum kenal artinya sama Tuhan. Dan Yesus yang begitu besar, melepaskan kebesarannya, rela mati di kayu salib, supaya saudara dan saya, yang semestinya dihukum karena gak tahu diri, malah dapat kasih karunia. Kalau Anda tahu bagaimana sebenarnya Injil, Anda tidak akan suam-suam kuku. Kalau Anda suam-suam kuku, Anda hanya suka Yesus dan setuju dengan Yesus, tetapi belum mengenal Yesus, belum memberikan hidup kepada Dia, belum mengenal bagaimana besarnya Dia, bagaimana sebenarnya, siapa pencipta kita. Itu saudara. Jadi kalau saudara belum mengenal Kristus, gak heran banyak orang suam-suam kuku. Nah mungkin saudara tanya, berarti pastor kita itu harus jadi orang-orang fanatik ya? Tapi orang fanatik itu kan keras, kasar, kelihatannya sih hot, panas. Kayaknya wah, tapi mereka juga berdarah panas. Mereka kejam dan kasar. Oh no. Saya mau kasih tahu kepada saudara, itu bukan fanatik yang sesungguhnya. Karena mungkin mereka fanatik terhadap kebenaran, mereka fanatik terhadap seakan-akan kepada Alkitab, tetapi mereka gak fanatik terhadap kasih Kristus. Karena Kristus adalah truth and love. Memang benar, Yesus itu adalah kebenaran itu, sang kebenaran. Tetapi firman Tuhan juga bilang apa? Yesus itu sangat lemah lembut. Yesus itu sangat rendah hati. Yesus itu sangat mengasihi. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Kalau orang yang dibilang fanatik adalah orang-orang yang kejam, kasar. Orang-orang yang suka mencaci maki. Dia bukan fanatik yang sesungguhnya. Dia hanya fanatik separuh. Tetapi kalau fanatik yang benar-benar seluruhnya, dia adalah orang-orang yang tidak bisa kompromi dengan tentang kebenaran. Tetapi dia juga sangat mengasihi. Penuh dengan kasih karunia. Amin saudara. Nah, saudara bisa melihat ini. Bahwa jemaat di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Mereka pikir mereka bisa melihat. Mereka pikir mereka kaya. Tapi sebenarnya mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah saudara, kalau saudara lihat. Ada suatu kesamaan di jemaat di Smyrna, Sardis, dan Laodikia.
Ada 3 jemaat ini. Apa yang menjadi kesamaannya? Saudara kan bisa melihat ada prinsip keterbalikan. Wow, mungkin saudara bilang, apa maksudnya prinsip keterbalikan? Kalau kita lihat 3 surat ini secara akumulatif, ketiga surat kepada jemaat ini penuh dengan prinsip keterbalikan. Apa yang menjadi keterbalikannya? Kalau saya bisa bilang itu adalah gospel reversal. Gospel reversalnya adalah begini. Saudara perhatikan, ada di screen. Kepada Smyrna, mereka adalah orang-orang yang susah dan miskin. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka adalah jemaat yang kaya. Saudara bisa lihat di sini. Smyrna, mereka merasa mengalami kesusahan dan kemiskinan. Tetapi Yesus berkata, kamu kaya. Kamu adalah orang-orang yang diberkati. Makanya Yesus tidak memberikan kritikan sama sekali. Kemudian Sardis. Mereka pikir mereka hidup, tetapi Yesus berkata, kamu itu kelihatannya hidup, kelihatannya banyak aktivitas, tapi kamu itu mati. Kemudian di Laodikia, mereka pikir mereka bisa melihat, mereka pikir mereka itu orang-orang yang punya visi, tetapi mereka sebenarnya adalah buta. Saudara, kalau saudara perhatikan the gospel reversal, prinsip keterbalikan ini adalah tema Alkitab. Ini adalah prinsip Injil dan saudara bisa melihat di mana-mana. Saudara, itulah sebabnya di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lihat, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Lemah, kuat, bodoh, berhikmat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Apa yang hina, yang tidak terpandang justru dipilih Allah. Yang tidak berarti dipilih untuk meniadakan yang berarti menurut dunia. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Wow. Yang bodoh itu justru yang bijaksana. Yang tidak terpandang dan yang hina, yang tidak berarti, itu yang justru dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Gospel reversal. Keterbalikan Injil. The high will be brought low. The low will be brought high. Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan belas kasihan kepada orang yang rendah hati. God resist the proud, but give grace to the humble. Wow. Saudara, ini luar biasa sekali. Saudara, seringkali kita gak pernah membayangkan ini. Dan kalau saudara perhatikan, ternyata ini adalah prinsip dari firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, semua khotbah-khotbah Yesus, itu selalu seperti ini. Saya kasih contoh ya saudara. Khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu ada di Matius 5. Tetapi saya akan bacakan sama-sama di Lukas 6. Karena di Lukas 6 sudah sangat jelas. Dan di Lukas 6 dikatakan dengan jelas sekali. Dikatakan bahwa ini adalah kata-kata berbahagialah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah beatitude ya. Dikatakan berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika anak manusia yang orang membenci kamu. Jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Coba saudara lihat sini sebentar. Ayat tadi berkata apa? Miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Itu justru yang dibilang berbahagia oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara pikirkan kata-kata yang saya sebutkan tadi, miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Bukankah ini yang justru selalu kita hindari di dalam dunia ini? Kita gak mau jadi miskin, kita gak mau lapar, kita gak mau hidup dalam menangis, kita gak mau dibenci. Kita berusaha dengan segala upaya kita untuk supaya tidak dikucilkan atau dicela. Begitu ada orang mencela kita, kita langsung insecure. Betul ya saudara ya? Insecure sekali. Atau kalau enggak ditolak. Wah saudara, kita berlomba-lomba untuk melakukan segala sesuatu supaya kita diterima.
Firman Tuhan berkata justru kalau kamu miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak, justru berbahagia, justru bersukacita, justru disuruh gembira. What? Apa? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara dan ini benar-benar sesuatu yang benar-benar memberikan kita kebebasan. Selanjutnya ayat 24-nya. Malah kebalikan saudara, luar biasa sekali. Tetapi celakalah kamu hai yang kaya. Yang kaya justru celaka karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang kenyang. Kaya tadi berbicara tentang power. Orang yang powerful di dunia. Dikatakan kalau kamu bergantung dan melandaskan hidupmu atas kekuasaanmu. Justru itu celaka. Karena kamu sudah memperoleh penghiburanmu. That's it. Ayat 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Comfort, kenyamanan. Karena kalau kamu mendasarkan hidupmu berdasarkan kenyamananmu, kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, sukses. Tertawa di sini bahasa aslinya gloating. Mentertawakan kelemahan orang lain karena kamu menang. Itu. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Karena satu hari kesuksesanmu akan dikalahkan oleh orang. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Dikenali, recognition, popularitas. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Wow, saudara coba perhatikan di sini. Kalau dibilang kaya, kalau dibilang kenyang, kalau dibilang tertawa, kalau dibilang dipuji-puji orang, bukankah ini yang dicari orang? Ini yang dicari-cari orang. Tetapi yang lucu di sini Yesus berkata apa? Celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu kalau orang memuji engkau. Apakah Tuhan gak senang kita kaya? Apakah Tuhan gak senang kita kenyang, tertawa, dan dipuji orang? Bukan. Tetapi kalau hidup kita dilandaskan, semua hidup kita dilandaskan akan power, kekayaan. Kalau hidup kita dilandaskan akan comfort dan kenyamanan. Kalau hidup kita dilandaskan kepada kesuksesan kita, kesenangan kita, dan hidup kita dilandaskan kepada pujian orang dan penerimaan orang, kamu justru celaka. Wow. Gak pernah dengar ini? Berat saudara? Saya berdoa supaya saudara tergugah oleh kuasa Injil dan Roh Kudus. Dikatakan, kalau saya bisa mengambil kesimpulan, hal yang dunia pikir adalah berkat. Ini kesimpulan saya. Hal yang dunia pikir adalah berkat. Jika diterima tanpa Tuhan, justru akan menjadi kutukan, saudara. Dan hal yang dunia pikir adalah kutukan. Jika saudara menerimanya di dalam Tuhan, justru itu bisa menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh, saudara. Mungkin saudara bingung, gimana sih contohnya? Hal yang dunia pikir adalah berkat, jika diterima tanpa Tuhan justru menjadi kutukan. Itu maksudnya apa? Saya kasih contoh, kalau orang yang sangat bermegah atas kecantikannya, kegantengannya, fisiknya, jangan kaget kalau dia sudah mulai insecure waktu dia mulai gemuk. Jangan kaget kalau dia insecure waktu rambutnya mulai rontok. Jangan kaget kalau dia insecure kalau dadanya dulu tegap, tiba-tiba dadanya mulai turun ke sini. Lemaknya bertambah, mulai melar kanan kiri. Mulai umur 40, 45, umur 50, mulai molor-molor semua saudara. Kolagennya hilang. Saya kalau lihat anak saya itu, waduh kulitnya cak bagusnya gitu saudara ya. Ya kayaknya kenyal-kenyal dan masih bagus gitu. Dia enggak usah cuci muka, enggak usah pakai moisturizer. Mukanya sangat kencang. Kita sekarang yang sudah mulai berumur, mulai turun. Saudara lihat kalau orang hanya bermegah pada kecantikan luarnya, dia akan mulai insecure, mulai hancur, tubuhnya menjadi lemah dan sakit. Dia akan mulai stres dan mulai pusing. Mulai membandingkan diri dengan orang lain. Merasa harga dirinya berkurang. Kenapa? Selama hidupnya dia membanggakan apa yang di luar. Kalau kekayaan dan uang yang dikejar dan itu menjadi identitas seseorang, dia akan selalu khawatir. Dia akan menjadi orang yang selalu mengambil dan mencari keuntungan dari hubungan-hubungan yang dia miliki. Dia jadi workaholic. Bahkan rela kehilangan hubungannya, persahabatannya, bahkan rela kehilangan keluarganya demi kekayaan. Saudara-saudara bayangkan ini. Apalagi saya bisa ngomong banyak hal. Sehingga akhirnya firman Tuhan itu benar. Akhirnya orang
terjerat dalam berbagai-bagai duka karena mereka disiksa oleh berkat yang mereka pikir itu membawa kebahagiaan. Tetapi tanpa Tuhan itu justru menjadi sebuah kutukan. Yesus pernah memberikan perumpamaan antara Lazarus dan orang kaya. Orang kayanya gak dikasih nama. Tapi justru orang miskinnya dikasih nama, namanya Lazarus. Yesus tuh gak pernah kasih nama kepada semua perumpamaan-perumpamannya. Tapi di situ dia memberikan nama kepada si orang miskin, namanya Lazarus. Orang kayanya justru gak dikasih nama. Dan saya pernah membaca artikel yang mengatakan kalau kita membangun hidup kita atas kekayaan seperti orang kaya yang diceritakan di dalam perumpamaan Yesus itu. Kekayaannya menjadi identitasnya dan kebanggaannya, maka hanya itu saja yang dia punya. Dan kamu akan hidup di dalam berbagai duka dan jerat kesusahan untuk mempertahankan kekayaanmu dan memperoleh kekayaan lebih lagi. Dan di penghujung hidupmu, kamu akan sadar bahwa semuanya itu sia-sia. Maka yang sangat menyentuh adalah di dalam artikel itu dikatakan, itulah neraka. Kenapa? Neraka itu membangun sesuatu dan membangun hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya seperti yang tadi saya bilang, hal yang dunia pikir adalah berkat jika diterima tanpa Tuhan justru menjadi kutukan. Berbahagialah mereka yang miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Justru itu yang berbahagia. Hal yang dunia pikir adalah kutukan jika diterima di dalam Tuhan justru menjadi berkat. Mungkin Anda yang bertanya, loh pastor apakah itu berarti kita cari penderitaan aja ya pastor ya, supaya kita dapat berkat? Bukan. Bukan begitu. Bukan itu maksudnya. Ketika kita memiliki berkat saudara, yang menurut dunia itu baik ya. Ada hal-hal yang baik, saya kasih contoh hal-hal yang baik itu ya tadi ya. Tertawa, saudara dikasih berkat jasmani, kesehatan, saudara bisa kenyang dan yang lain-lain. Luar biasa. Itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita milik Tuhan, maka waktu hal-hal yang baik itu datang dalam hidup kita, itu bukan menjadi landasan hidup kita. Tetapi kita bisa mensyukuri itu semua karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu adalah hanya karena anugerah Tuhan. Bukan milik kita. Hidup kita tidak dilandaskan atas hal-hal yang baik itu. Hidup kita tidak dilandaskan kesuksesan. Hidup kita tidak dilandaskan kekuasaan. Identitas kita tidak dilandaskan pada hal-hal yang fana tersebut. Kita bisa hidup bahagia tanpa hal-hal tersebut. Kalau ada hal-hal tersebut ada, puji Tuhan. Tetapi pada saat hal-hal tersebut misalnya terjadi kesusahan dan itu tidak ada, kita tetap bisa punya sukacita dan damai sejahtera. Dan kita tetap bisa menikmati dan berbahagia tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Bukankah itu yang namanya kemerdekaan? Betul saudara? Itulah kemerdekaan yang sejati. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang kau miliki. Karena identitasmu dan harga dirimu tidak dipenuhi dan dilandaskan terhadap berapa kekuasaan yang kau miliki dan aset yang kau miliki. Karena identitasmu dan keamananmu tidak didasarkan apa kata orang, apakah mereka memuji, menerima, mencela, mengucilkan atau menolak engkau. Karena saudara tahu bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan penerimaan Tuhan buat engkau sudah lebih dari cukup. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lihat tadi, di Lukas 6 ayat 24. Coba saudara baca pelan-pelan. Hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Kalau saudara hanya punya itu, ya sudah hidupmu ya cuma punya itu. Waktu kekayaanmu hilang, identitasmu hilang. Betul atau tidak? Kalau saudara mendasarkan hidupmu nyaman, betapa rentannya. Sekarang semua orang gak nyaman gara-gara COVID-19. Betul atau tidak? Sekarang begitu internet hilang, kenyamananmu hilang. Langsung saudara kehilangan damai sejahtera. Bayangkan betapa rentannya kenyamanan kita. Kalau semua itu berdasarkan sukses, aduh betapa rentannya kita. Saudara kita perlu bertobat. C.S. Lewis pernah berbicara mengenai hal ini dan dia bilang begini. We are half-hearted creature, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on mud pie in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Kita adalah makhluk yang pelin-pelan bermain-main dengan kemabukan dan seks dan ambisi.
ketika sukacita kekal yang sebenarnya ditawarkan kepada kita. Seperti anak bodoh yang ingin main terus di kubangan lumpur di perkampungan kumuh. Padahal dia itu sebenarnya tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan sebuah tawaran liburan di laut yang indah, di pantai yang indah. Kita terlalu mudah untuk puas. Ketika kita hanya memikirkan hal-hal yang baik saja tanpa Tuhan, berkat-berkatnya saja tanpa Tuhannya, kita akan merasa puas dengan kefanaan itu. Dan itu akan menjadi satu-satu tempat kita berlindung dan berharap. Dan itu merupakan kesia-siaan. Tetapi saat ada hal-hal yang buruk terjadi, kalau kita menaruh hidup kita dan melandaskan hidup kita kepada Tuhan, kita tetap bisa berbahagia. Kenapa? Bukan karena kita suka penderitaan. Jangan salah mengerti. Tuhan bukan suka kita menderita loh. Jangan salah mengerti, saudara. Tuhan gak mau sebenarnya kita menderita. Buktinya dia akan memulihkan kita, menghapus air mata kita di kitab Wahyu. Nanti di langit baru, bumi baru. Tuhan ingin kita tidak lagi menderita. Di kitab Wahyu jelas sekali. Tetapi karena kita masih hidup di dalam dunia yang masih dalam keadaan jatuh karena dosa. Dan kita masih ada di sana. Tuhan ingin kita tidak bermegah dan tidak berharap pada hal-hal yang sedang menuju kepada kebinasaan ini. Tetapi berharap hanya kepada Dia. Kenapa kok kita bisa masih mampu berbahagia? Ini jawabannya. Kita bisa tetap berbahagia karena kita memiliki yang terbaik. Kasih Tuhan itu milik kita. Kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada kita karena anugerah. Keindahan Kristus itu menjadi milik kita. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita memiliki hal yang terbaik dan yang terindah. Karena kita memiliki kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan yang menebus kita. Dan menyelamatkan kita. Amin saudara. Saudara, itulah sebabnya gospel reversal. Keterbalikan Injil. Yang tinggi akan direndahkan. Yang rendah akan ditinggikan. Saudara, kalau saudara saya kembali ke sini lagi ya. Saudara bisa lihat saya sekarang. Ini benar-benar menjadi tema Alkitab saudara. Kalau saudara perhatikan dari kitab Kejadian sampai Injil, sampai Perjanjian Baru. Saya sebutkan saja, saya kasih contoh ya di dalam Alkitab ya. Saya kasih contoh beberapa. Tuhan berkenan kepada siapa di Alkitab di Kejadian? Anak Adam dan Hawa. Tuhan berkenan kepada Habil dan bukan kepada Kain. Padahal Kain yang sulung, Habil yang nomor 2. Tuhan memilih Yakub bukan Esau. Lihat, dibalik. Keterbalikan. Tuhan memakai Yusuf yang paling bungsu pada waktu itu. Sebelum Benyamin lahir. Kakak-kakaknya malah gak dipakai sama Tuhan. Tetapi setelah Yusuf jadi raja, mestinya semua orang bilang, wah Yusuf akan mendapatkan berkat kesulungan. Tuhan memilih Yehuda yang paling brengsek dan bukan Yusuf yang paling kudus untuk mendapatkan hak kesulungan. Lihat, dibalik lagi. Tuhan memilih Daud yang tidak diingat. Yang bapaknya sendiri aja lupa. Dan bukan kakak-kakaknya yang perkasa dan jago perang. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang mau menjadi besar, biarlah dia melayani. Wow, lihat saudara, ini sistem Injil. Sistem kerajaan surga itu terbalik dengan sistem dunia. Contoh lainnya, bagaimana Tuhan memperlakukan wanita di Alkitab. Wanita itu, kalau menurut dunia yang diagungkan adalah yang cantik dan yang subur, yang bisa memberikan keturunan. Betul atau tidak? Kalau tidak cantik, mana ada masuk dalam sejarah. Kalau tidak subur, tidak berguna menurut sejarah kuno-kuno itu, yang kuno. Tetapi Tuhan memilih siapa? Sarah yang tua, bukan Hagar yang muda. Tuhan memilih Lea yang matanya juling dan bukan Rahel yang parasnya cantik. Tuhan memilih Hana yang mandul untuk jadi ibu Samuel. Tuhan memilih Elizabeth yang susah punya anak untuk menjadi ibu Yohanes Pembaptis, nabi terakhir yang menyiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Wow, coba bayangkan saudara. Lihat silsilah Yesus. Saudara tahu silsilah di zaman itu adalah suatu kebanggaan. Kalau ada hal yang memalukan dan tidak terlalu pantas untuk dipamerkan, biasanya nama-namanya dihapus dari silsilah. Tetapi lihat silsilah Yesus, ada banyak yang janggal. Pertama, ada 4 nama wanita. Di zaman itu wanita tidak pernah dimasukkan di dalam silsilah.
Tetapi justru ada 4 nama wanita. Kemudian wanita yang dimasukkan itu memiliki reputasi yang kurang baik, yang tidak diinginkan, diusir secara sosial, dibilang orang-orang yang terbuang. Contohnya Tamar diperkosa, Rahab seorang pelacur di Yeriko. Bayangkan saudara, jadi nenek moyangnya Yesus. Ruth bukan orang Yahudi yang akhirnya diambil istri oleh Boaz. Bathsheba, wanita perselingkuhan dan perjinahan. Maria belum nikah udah hamil duluan. Saudara lihat ini. Tuhan dengan sengaja memilih dan mengangkat orang yang ditolak, disingkirkan dan tidak diinginkan. Orang bodoh menurut dunia justru dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Yang setuju katakan amin. Mungkin sudah bertanya, bagaimana kita mengalami gospel reversal? Of course saudara tahu jawabannya 2 minggu. Kita selalu look unto Jesus. Memandang kepada Yesus. Kita selalu memandang kepada Yesus. Gimana caranya pastor? Selama ini saya memberikan 2 cara memandang kepada Yesus. Hari ini saya cuma kasih 1. Memandang kepada Yesus. Coba saudara perhatikan lagi di Lukas 6 ayat 20-23. Kalau saudara lihat di sini. Dikatakan apa? Waktu Yesus berkata, berbahagialah. Lihat, berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar. Berbahagialah kamu yang menangis. Berbahagialah kamu yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Karena kamu mempunyai kerajaan surga. Karena upahmu besar di surga. Saudara kalau saudara perhatikan, miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Saudara tahu, itulah yang Yesus alami. Itulah yang dia lakukan untuk saudara dan saya. Ada sebuah ayat yang sering disalahgunakan. Tetapi setiap kali saya membaca ayat itu dengan kacamata Injil, saya gak bisa berhenti untuk kagum. Bagaimana mungkin? 2 Korintus 8 ayat 9 berkata begini. Kamu sudah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa Kristus sangat kaya. Yes, dia ada di surga. Dia ada bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus. Dia adalah Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Alfa dan Omega. Tetapi karena kamu ia telah menjadi miskin. Karena siapa saudara? Karena saudara dan saya. Dia telah menjadi miskin. Kristus telah melakukan hal itu. Sehingga kamu dapat menjadi kaya. Karena kemiskinannya. Wow. Banyak orang memakai ini untuk menjadi ayat teologi kemakmuran. Tapi kalau saudara melihatnya dengan lensa Injil. Ini berbicara tentang surga. Ini berbicara tentang karya penebusan Kristus. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang kuat menjadi lemah supaya kita yang lemah dikuatkan. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa menjadi benar. Kita yang gak berharga, tetapi Tuhan yang sangat berharga rela bayar harga supaya kita yang tidak berharga ini menjadi sangat berharga. Saudara, inilah karya Kristus. This is gospel renewal. Setiap kali kita susah, karena apa? Mungkin saudara kesulitan keuangan. Waktu kita ditolak, mungkin karena saudara berdiri atas kebenaran. Waktu saudara lapar, karena mungkin saudara gak punya nafkah. Waktu saudara ditolak, dicela, dikucilkan, saudara bisa tetap mengalami gospel renewal. Kenapa? Karena saat kita memandang Kristus oleh kuasa Roh Kudus, dia bukan hanya contoh, tetapi dia adalah korban pengganti kita. Dia menggantikan kita. Dia pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Dia pernah mengalami apa yang saudara alami. Bahkan lebih parah dari itu. Tubuhnya hancur di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang berdosa, yang semestinya mengalami penolakan yang tertinggi oleh Allah sendiri. Yang mestinya mengalami hukuman yang mestinya kita harus tanggung. Karena kita sudah berdosa di hadapan Allah.
Dia gantikan. Dia yang menanggungnya buat kita. Dia yang menggantikannya. Sehingga kita bisa menerima kekayaan, kemuliaan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, meskipun kita ditolak, kamu gak akan kenapa-kenapa. Kamu tetap baik-baik karena Tuhan sudah menggantikan. Yesus menggantikan penolakan Allah yang tertinggi terhadap orang berdosa. Dia tanggung dosa. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yang setuju katakan amin. Meskipun kita menderita, kita gak akan baper lagi. Karena Allah Bapa menimpakan penderitaan yang paling besar ke atas anaknya sendiri. Allah Bapa menimpakan penderitaan kepada Allah Anak. Supaya kita diluputkan dari penderitaan kekal. Dia menderita supaya saudara dan saya diselamatkan. Yesus yang menjadi terdakwa supaya kita menjadi orang bebas. Amin saudara. Yesus yang menjadi sangat miskin supaya kamu, saya menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara, inilah gospel renewal. Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu mengingatkan kita akan apa yang Yesus lakukan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Yesus juga pernah mengalaminya. Sehingga meskipun engkau mengalami kesusahan, engkau masih bisa berbahagia. Meskipun engkau menangis, engkau masih bisa berkata, Tuhan itu baik. Charles Spurgeon pernah berkata, saya tutup dengan ini. You stand before God as if you were Christ. Because Christ stood before God as if he were you. Kita berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita adalah Kristus. Karena Kristus telah berdiri di hadapan Allah seolah-olah Dia yang menjadi kita. Bukankah ini kabar baik? Saya berdoa apapun yang sedang saudara alami, pandanglah kepada Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Siapkan hati saudara untuk mengambil perjamuan kudus. Siapkan roti, siapkan anggur, supaya saudara sadar bahwa hari ini saat kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan. Ini merupakan lambang bagaimana Yesus sudah bertukar tempat dengan kita. Sehingga saudara sadar, yang paling mulia jadi hina. The reversal, prinsip keterbalikan. Sehingga saudara yang semestinya, yang paling miskin rohani, bobrok, rusak total, menerima kemuliaan Allah kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Biarlah kami diingatkan akan esensi Injil. Hari ini Tuhan, biarlah mata kami terbuka. Biarlah hati kami bertobat. Biarlah kami tidak mengikuti nilai dunia. Tapi kami menyadari bahwa kerajaan surga memberikan nilai yang jauh lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara kita angkat roti ini. Kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini adalah roti biasa. Tetapi melalui perjamuan sakramen ini, sakramen perjamuan ini, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus bertukar tempat dengan kita. Ada keterbalikan. Dia yang dihukum, Dia yang hancur, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh pemulihan. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah engkau ingat ini. Dalam keadaan apapun, apapun yang sedang kau hadapi, ada pengharapan, ada pemulihan, ada keselamatan. Karena Yesus bersama dengan engkau dalam hidup. Bukankah roti ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kalau sudah percaya, sama-sama makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Meterai perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus.
Darahnya tercurah supaya tidak ada lagi yang bisa membatalkan perjanjian Allah atas hidupmu. Pertukaran tempat yang terjadi itu bukan hanya pertukaran tempat biasa, tetapi dibayar oleh cucuran darahnya. Sehingga Kristus harus mati. Darahnya tercurah untuk menghapus dosamu, untuk membayar lunas hutang-hutang kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi terdakwa, tetapi kita bebas, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita menerima kemuliaan Allah. Saudara sekalian, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bisa mengambil bagian dalam sakramen ini. Mari sama-sama saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita sama-sama menyanyikan lagu doksologi. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita semua. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above He heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber hamba, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah terus berkarya di tengah gereja-Mu. Dan mengkalibrasi dan mengubah pandangan. Supaya hati kami terus selaras dengan hati-Mu. Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus selalu melingkupimu, selalu menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon.